Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 12 semester 2. Minggu lalu kita sudah membahas tentang dialog antar umat beragama dengan umat Kristen Protestan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang dialog dengan umat Islam. Sebagai latar belakang, kenapa kita perlu dialog? Karena umat Islam sebagai latar belakang keseluruhan masyarakat Indonesia dengan populasi yang begitu besar, maka mau tidak mau dalam segala kehidupan kita bersentuhan dengan teman-teman umat Islam, maka kita juga perlu mengenal mereka jauh lebih baik. Baik, sekarang kita akan bahas tentang dialog dengan umat Islam. Nah, pertama-tama kita lihat dialog dengan umat Islam ini, poin-poinnya. Pertama, yang mau kita bahas adalah beberapa hal pokok agama Islam yang penting. Lalu yang kedua, ajaran Islam tentang sikap Islam terhadap agama lain. Dan yang ketiga, dialog dengan umat Islam itu sendiri. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan beberapa hal pokok agama Islam yang penting. Baik, perlu diketahui bahwa ini sebatas yang bisa kita pahami, karena lebih jauh kita tidak bisa menjelaskan. Kita hanya bisa menjelaskan apa yang kita mengerti, kita paham, yang bisa kita dalami di sini. Baik, beberapa hal itu misalnya pertama tentang Islam dan umat Islam. Pertama-tama kita lihat pengertian kata Islam itu sendiri, pemahaman tentang kata Islam. Lalu kemudian yang kedua kita membahas tentang dalam poin yang pertama Islam dan umat Islam, kita membahas tentang arti kata Islam. Lalu bagaimana posisi dari Nabi Muhammad, dan yang terakhir ada persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah. Lalu hal penting kedua tentang tauhid, nama-nama dan sifat-sifat dari Allah sendiri. Baik, di sini kita akan lihat tentang tauhid itu monoteisme Islam, lalu sifat 20 sifat Allah dan 100 nama Allah. Itu kita bahas dalam tauhid, nama-nama dan sifat dari Allah. Lalu yang ketiga tentang iman Islam. Nah, iman Islam ini dirumuskan dalam 2 kalimat syahadat dan 6 rukun iman Islam. Dan yang keempat tentang arkan al-Islam atau tentang 5 rukun iman Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang kelima tentang al-ahkam al-khamsah atau hukum Islam, di mana kita lihat ada 5 hukum Islam: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan yang terakhir tentang tasawuf atau mistik dalam Islam, di mana kita lihat tentang pemahaman tentang apa yang dikerjakan oleh kaum sufi dalam agama Islam. Baik, itu kira-kira hal-hal pokok di dalam Islam. Selebihnya Bapak hanya menyampaikan hal pokok, selebihnya kamu bisa baca di buku yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Baik, selanjutnya kita lihat ajaran Islam tentang sikap Islam terhadap agama lain. Paling tidak kita lihat dalam ajaran Islam dalam surat Al-Baqarah 62, di mana kita lihat sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah pada hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, itu salah satu bukti bagaimana agama Islam juga melihat agama lain, terutama Yahudi dan Kristiani. Lalu kemudian dalam surat Al-Maidah 82, maaf kalau mungkin ada kesulitan, ada salah menulis tentang surat-surat ini. Ya, kita bisa lihat bahwa dalam surat Al-Maidah 82, dan pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga mereka yang tidak menyombongkan diri. Baik, kemudian kita lihat bagaimana ajaran iman Katolik tentang umat Islam. Kita lihat dalam Nostra Aetate, dokumen Konsili Vatikan kedua. Nostra Aetate berbunyi, gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa,
pencipta langit dan bumi yang telah bersabda kepada umat manusia. Baik itu satu bentuk sikap Gereja Katolik terhadap umat Islam dalam Nostra Aetate artikel 3, itu Nostra Aetate adalah dokumen Konsili Vatikan kedua. Baik, kemudian bentuk-bentuk dialog dengan umat Islam dapat kita temukan. Pertama, dialog kehidupan. Kita hidup bertetangga, kita di Banjarmasin, hidup dengan mayoritas teman-teman umat Islam yang lebih banyak. Sebagai semua orang Banjar adalah Islam, maka kita dialog kehidupan, kita hidup bersama mereka, kita hidup dalam keharmonisan. Itu adalah satu bentuk, yaitu dialog kehidupan. Yang kedua, dialog karya. Mungkin bisa kita melakukan karya bersama antara sesama pemuda atau dimanapun, kita di RT RW kita terlibat langsung, atau kita juga melakukan karya-karya yang lain. Di sini kita bisa lihat itu satu bentuk dialog karya. Yang ketiga, dialog teologis doktrin itu, atau mungkin misalnya kita bicara, kita saling mempelajari bagaimana ajaran Islam tentang hak asasi manusia, bagaimana ajaran Kristiani tentang hak asasi manusia, bagaimana ajaran Islam tentang hal-hal lain, moral, etika, dan lain sebagainya. Kita bisa saling pelajari satu dengan yang lain. Bentuk dialog yang keempat adalah dialog iman. Dialog iman di sini dalam pemahaman kita di sini adalah kita bisa saling sharing kehidupan iman kita untuk saling memperkaya satu dengan yang lain. Baik, kemudian yang terakhir kita lihat menghilangkan, jadi itu Bapak salah tulis ya, menghilangkan rasa curiga dan membangun persaudaraan sejati. Hal-hal yang dapat menghambat hal-hal positif itu ya, untuk membangun persaudaraan sejati, hal-hal yang dapat menghambat dialog itu misalnya apa? Satu, saling curiga satu sama lain. Yang kedua, isu kristenisasi atau islamisasi, takut curiga dan menutup diri satu dengan yang lain, lalu merasa paling baik dan yang lain itu adalah salah. Baik, lalu menghilangkan sikap saling curiga dan arogansi di sini adalah dengan saling membuka diri dan saling mengenal satu dengan yang lain, saling mengunjungi dan menyelesaikan masalah pada momen-momen tertentu, Idul Fitri, kalau ada perhatikan bisa kita saling mengunjungi, dan terakhir adalah saling menghormati. Baik, demikian poin-poin pokok dari dialog dengan teman-teman kita umat Islam yang merupakan latar belakang dari keseluruhan kehidupan kita orang Indonesia yang mayoritasnya Muslim, maka kita perlu berdialog dengan mereka. Maaf kalau misalnya ada kata-kata, ada petikan yang salah di sini, mungkin ada masukan nanti diperbaiki berikutnya, ada kekeliruan. Pemahaman-pemahaman pokok ini akan kamu temukan di dalam buku yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Silakan dalami dan berikan kritik sehubungan dengan hal ini. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.